Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Yohanes Kade Aryana dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Famili. Kali ini dengan tema Mengambil Jalan Lain. Siapa takut? Para saudara yang terkasih, apakah Anda suka berpetualang? Saya suka berpetualang. Waktu pertama kali menjadi seorang frater, tahun 1997, saya pernah berjalan kaki dari Gumbrich ke Tuke, dari Jembrane ke Denpasar. Karena khawatir diketahui saudara-saudari saya, maka saya, sebagian perjalanan saya, tidak melalui jalan biasanya, jalan raya maksudnya, tetapi melalui jalan lain, yaitu menyusuri pantai. Memang, sepanjang perjalanan lewat pantai tidak bertemu dengan saudara-saudari saya. Tetapi saya bertemu dengan tantangan-tantangan yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Tidak semua pantai dapat mudah dilewati. Kadang harus melewati sungai, menerobos ombak yang menyapu tebing pantai, dan kadang harus mendaki tebing. Tantangan yang paling berat adalah ketika melewati daerah sebelum pantai Soke. Saya dihadapkan pada pantai tebing yang berbentuk huruf W, di mana air laut telah sampai ke dinding tebing. Supaya tidak disapu ombak, saya harus menghitung datangnya ombak. Di cekungan yang pertama, saya berhasil melewatinya. Tetapi ketika mau melewati cekungan kedua, waktu itu jam 2 siang. Saya rupanya lapar dan haus, juga sangat lelah, sehingga tidak teliti menghitung ombak. Saya pikir 2 gelombang yang saling menyusul. Tetapi 4 gelombang tinggi dan menyapu saya. Saat itu saya merasa seperti tenggelam dan hanya bisa tanda salib. Tanpa saya sadari, saya sudah di seberang dalam keadaan basah kuyup dan lemas. Tuhan masih menyelamatkan saya. Melewati jalan lain memang penuh resiko. Para saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Epifani atau penampakan Tuhan kepada 3 raja atau para majus dari timur. Siapa para majus itu? Kata majus berasal dari bahasa Yunani, magos, yang sering diartikan sebagai wise man atau orang bijaksana. Kata magos juga sering diartikan magician, yang pada awalnya berarti seorang filsuf yang ahli astronomi atau perbintangan. Jadi orang majus adalah orang-orang bijaksana, orang-orang terpelajar, dan juga ahli perbintangan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, sehingga mereka juga adalah para penasehat raja. Kecerdasan mereka membuat mereka menjadi seorang pemimpin atau orang yang berpengaruh pada zamannya. Mereka itu adalah Baltasar, Melkior, dan Gaspar. Mereka berasal dari timur dan sekarang dipercaya sebagai negeri-negeri di daerah Persia atau Iran. Para saudara yang terkasih, para majus datang ke Bethlehem menyembah Yesus setelah menafsirkan tanda bintang di langit. Bintang itu diyakini sebagai komet atau bintang berekor. Rupanya dalam tradisi para majus, peristiwa itu dihubungkan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada keyakinan bahwa akan muncul harapan dunia yang baru
dengan kehadiran pemimpin baru. Maka mereka rela menempuh jarak ribuan kilometer, melewati padang gurun yang tandus, serta bahaya perampokan di jalan. Setelah bertemu Mesias, mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Emas melambangkan kemuliaan, dupa melambangkan imam agung, dan mur melambangkan kematian dan kebangkitan. Yang menarik, bahwa setelah bertemu dengan bayi Yesus di kandang Betlehem, mereka pulang ke negerinya melalui jalan baru. Tidak melewati jalan lama yang sudah pasti, aman, dan nyaman. Mereka memilih jalan lain, jalan baru. Para saudara yang terkasih, sukacita bertemu dengan raja baru di Betlehem membuat para Majus lebih memilih jalan baru sesuai dengan firman Tuhan dalam mimpi daripada jalan lama. Jalan baru yang dipilih tentunya penuh dengan resiko dan tidak pasti aman dan nyaman. Rupa-rupanya perjumpaan dengan Emmanuel memberikan keberanian dan sukacita yang besar kepada mereka. Kehadiran Mesias dalam diri mereka membuat mereka tidak takut meretas jalan baru dan mewartakan kabar keselamatan Allah ke negeri yang mereka lewati. Kenyamanan dunia dan kekuatan penguasa dunia tidak membuat mereka gentar untuk menjadi pelaksana sabda Tuhan. Keberanian dan kesediaan para Majus meretas jalan baru membuat mereka mengalami transendensi diri dari hanya penasihat raja, kini menjadi penasihat dunia yang membawa kesejahteraan bagi semua makhluk. Mereka disadarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan karena kekuasaan, kekuatan, dan kekayaan. Kebahagiaan dan kedamaian sejati adalah jalan kelemah lembutan, kesederhanaan, dan cinta kasih. Para saudara yang terkasih, lantas apa makna hari raya Epifani ini bagi kita? Pertama, Yesus membawa keselamatan universal. Allah datang ke tengah dunia bukan hanya untuk bangsa pilihan saja, tetapi bagi semua orang. Kedua, seperti para Majus bertemu dengan Tuhan lewat tuntunan bintang di langit, kita pun diajak untuk peka terhadap tanda-tanda di sekitar kita. Kita diajak untuk peka melihat teladan hidup. Teladan hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan selanjutnya, teladan hidup kita adalah para santo santa yang namanya menjadi nama baptis kita. Ketiga, seperti para Majus setelah bertemu Tuhan, pergi pulang ke negerinya melalui jalan lain. Kita juga diajak di tahun yang baru ini berani menempuh jalan lain. Jalan lain maksudnya jalan baru kehidupan sesuai dengan resolusi pribadi kita di tahun yang baru ini. Jalan lain atau jalan baru memang penuh resiko. Jika kita tahu jalan lama tidak baik dan menyesatkan, adalah sebuah kebodohan jika kita mau tersesat di jalan yang sama. Kita memerlukan keberanian dan kepercayaan
bahwa Tuhan bersama kita di sepanjang jalan yang baru. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol likes, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.